bermanfaat bagi kita semua. Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar di Sumatera. Untuk menjangkau ke Pulau Enggano ini boleh dari dua opsi. Yang pertama naik pesawat, itu memiliki durasi 1 jam. Dan yang kedua adalah melalui kapal laut, itu 12 jam. Di Pulau Enggano ada 3 gereja yang sejak tahun 1902 di Desa Malakoni itu ada gereja HKBP PKPE Malakoni. Yang kedua di Desa Meok, yaitu HKBP PKPE Boboyo. Dan yang ketiga yaitu di Desa Banjarsari, HKBP PKPE Dakoha Banjarsari. Keadaan pelayanan di Pulau Enggano itu dari 1902 hingga pada saat ini sungguh resort HKBP PKPE Pulau Enggano sangat membutuhkan pelayan untuk menambahi pelayan yang ada saat ini. Pelayan full time berjumlah 3 jiwa, yaitu 2 pendeta dan 1 guru jemaat. Di bawah kepemimpinan pendeta resort di Malakoni, Pendeta Ranto Roy Roger Simanjuntak, dan pimpinan jemaat di HKBP PKPE Boboyo, yaitu Guru Marcelius Manalu, dan pimpinan jemaat di HKBP PKPE Dakoha Banjarsari, itu ada Pendeta Agus Septo Kauno Pasaribu STH. Melihat dari pentingnya pelayanan yang boleh saja terlihat
di Pulau Enggano ini, maka harapan kami bahwa penambahan pelayan itu sudah sangat kami butuhkan di Pulau Enggano. Adapun kehidupan jemaat yang ada di resort HKBP PKPE Pulau Enggano ini, 80% mereka adalah pelaut. Mereka akan mondok. Arti mondok itu dia rela meninggalkan rumahnya selama berminggu-minggu untuk mencari ikan di daerah-daerah tertentu di pulau ini. Mereka di sana bermalam membawa logistik mereka, jaring, tembak untuk menangkap ikan, lobster yang mereka akan jual untuk mencukupkan kebutuhan seisi keluarga mereka di rumahnya. Saat ini kami sedang melakukan ibadah variatif berupa wisata rohani dan retreat, di mana dalam ibadah ini kami menetapkan satu tempat, yaitu di sebongkah batu besar di pinggir pantai. Jaraknya 200 meter dari titik di mana para jemaat HKBP PKPE Resort Enggano untuk mencari nafkah bagi anak dan istri adalah sangat penting. Lokasi ini sebagai objek karena disinilah para jemaat itu berjuang hidup. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam perjuangan hidup mereka. Saya mulai kerja di laut dari umur 12 tahun. Yang saya cari di laut ikan, lobster. Kegunaannya untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Saya mempunyai anak 2 orang. Umur 12 tahun saya sudah pernah mengalami saya ditarik dengan arus. Tarik dengan arus sampai saya kehilangan kehilangan posisi, pingsan lah. Setelah saya sadar, disitulah saya berdiri, saya berdoa, minta ke Tuhan supaya dijauhi segala hal percobaan kepada saya. Emang di waktu itu saya emang sangat menyesali atas tindak tanduk saya berusaha. Perhan alat usaha saya sudah bentang, saya sudah taruh di laut, tapi masih saya menyelam. Akhirnya saya ditarik ombak. Disitulah pas kejadian saya berpikir kalau saya mau pulang bagaimana, saya belum dapat hasil, sedangkan saya butuh biaya untuk anak. Jadi saya bertahan selama 3 hari, saya berdoa. Nyatanya doa saya dijawab dengan Tuhan. Saya diberi rezeki. 4 hari
Sesudah itu saya pulang, dapat rezeki. Nah, itulah modal anak saya. Sampai saat sekarang, anak saya tuh sudah bertugas di Jawa Timur. Ada di waktu saya bersedih. Kesedihan saya itu, mengapa hidup saya ini selalu begini, penuh dengan cobaan. Apa kesalahan saya sebenarnya, Tuhan? Tolong Tuhan. Saya berbicara sendiri itu, apa kesalahan saya selama ini sampai saya macam ini? Nyatanya dijawab dengan Tuhan. Doa saya, nah disitulah saya menyadari bahwa segala hal sedih, pedih yang saya rasa, semua itu dijawab dengan Tuhan. Di waktu itu, di saat saya sedih, saya sampai menangis. Menangis, tapi tiada orang yang melihat dan mendengar. Hanya Tuhanlah yang mendengar dan yang melihat tangis saya. Itu Amang. Saya berdoa untuk anak-anak saya supaya Tuhan selalu beri kesehatan, beri kekuatan, beri rezeki kepada anak-anak saya, jauhkan dari segala mara bahaya, agar anak-anak saya bisa mengikuti jejak saya selaku orang tua. Bagaimana saya dilahirkan ke dunia ini dari kecil sampai saat ini sekarang sudah usia 53 tahun, saya masih tetap mengikuti Tuhan agama Kristen. Jarak tempuh saya dari kampung ke Kokmang 2,5 jam. Selama saya mondok selama 10 hari bersama dengan 2 orang kawan, kami mencari lobster dan ikan memakai alat tradisional yaitu jaring dan lampu petroma. Saya terjun ke nelayan ini di umur 15 tahun dan itulah pekerjaan yang bisa saya lakukan di daerah Pulau Enggano ini karena pulau kami pada saat itu belum ada perkembangan dan saya tetap bekerja sebagai nelayan pencari udang dan ikan. Hasil dalam 1 minggu atau 10 hari minimal 10 kilo. Kalau cuaca buruk 10 kilo, kalau cuacanya bagus bisa dapat 15 kilo. Kami mencari ikan dan udang itu seperti udang kami mencari masing-masing. Kalau menjaring ikan itu bersama-sama. Apabila bekal kami habis, ya kami pulang. Harapan saya selaku orang tua untuk anak-anak saya, harapan saya dari orang tuanya benar-benarlah menempuh cita-cita yang diinginkan sampai selesai, karena susah payah Bapak mencari untuk mencukupi segala hal yang dibutuhkan dalam pendidikan dan juga untuk mencukupi keluarga kita secukup-cukupnya. Enggano
Pulau Enggano. Pada saat nama tempat itu diberikan kepada kami, terlebih kepada saya diutus untuk melakukan praktek pelayanan lapangan di tempat ini. Sempat terlintas di benak saya bahwasanya tempat ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Saya sempat berpikir, apakah saya bisa hidup di Pulau Enggano? Bagaimana cara saya untuk melakukan pelayanan di pulau tersebut? Pelayanan yang saya lakukan di Pulau Enggano sama seperti pelayanan yang biasanya dilakukan di gereja-gereja HKBP pada umumnya. Mulai dari mengajar anak sekolah minggu, melakukan pelayanan di ibadah umum, memasuki pelayanan di ibadah kategorial, baik itu kategorial kaum bapak, kaum ibu, anak-anak maupun PKPE atau pemuda-pemudi gereja. Saat saya melakukan pelayanan, saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apakah itu layak untuk diberikan kepada jemaat yang ada di Pulau Enggano ini? Tetapi puji Tuhan, kami bisa melakukan pelayanan di tempat ini, di tempat yang sangat indah ini, di Pulau Enggano. Kami bisa berada di sini, di tempat yang Tuhan berikan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berada di salah satu tempat yang baru saja saya kunjungi dan baru saja saya bisa melihat keindahan Pulau Enggano dipakai sebagai tempat beribadah. Saya melakukan praktek lapangan yang ketiga di HKBP PKP Dakoha Banjarsari. Pertama sekali saya datang ke Pulau Enggano ini, saya sedikit ragu. Karena saya adalah orang Batak yang datang ke Pulau Enggano yang memiliki beberapa suku yang pastinya bukan Batak. Tetapi sesampai di gereja HKBP PKP Dakoha, jemaat sangat menerima saya dan teman-teman yang lain. Mereka menganggap kami ini adalah anak-anaknya, sama seperti anak-anaknya yang sedang kuliah ataupun bekerja di tempat yang lain. Kehidupan sosial jemaat di HKBP di Pulau Enggano ini sangatlah berjiwa sosial yang tinggi, yang dimana mereka tidak membedakan ras, tidak membedakan suku, ataupun membedakan jenjang ekonomi yang mereka miliki. Tetapi mereka menganggap bahwa mereka adalah satu keluarga yang perlu saling menjaga. Di pulau ini banyak hal yang bisa saya terima, yang dimana pulau ini adalah pulau yang dianggap terisolir, pulau yang dianggap beberapa orang pulau yang sangat menakutkan. Akan tetapi bagi saya ini adalah pulau yang sangat indah, layaknya seperti Raja Ampat yang di Papua. Menurut saya ini adalah Raja Ampat Bengkulu. Begitu indahnya panorama yang ada di Pulau Enggano ini. Terlebih pada saat ini saya sedang berada di Batu Lobang, menjadi tempat wisata rohani yang dilakukan oleh jemaat. Saya melihat begitu indahnya ciptaan Tuhan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain di pulau-pulau lain. Berbicara mengenai Enggano, sungguh tidak ada habisnya bagi kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro yang langsung diutus oleh kampus untuk mengalami atau langsung terjun ke pelayanan Zending HKBP. Kami ditempatkan di tempat ini, yakni di PKPE Pulau Enggano. Sepengetahuan dan sependengaran kami mengenai Zending di Pulau Enggano, ada beberapa part kekosongan yang dialami oleh beberapa gereja yang ada di Pulau Enggano. Kekosongan tersebut menimbulkan harapan dan cita-cita yang ditimbulkan oleh jemaat kepada pelayan-pelayan yang ada di HKBP. Dari pengalaman yang kami dengar, jemaat sangat merindukan dan sangat menantikan pelayanan atau perhatian khusus kepada PKPE Pulau Enggano ini. Terlebih lagi pada HKBP, PKPE Pulau Enggano
di mana di bawah asuhan Jending HKBP sangat memohon lebih memperhatikan lagi PKPE Pulau Enggano ini ke depannya, agar jemaat di sini lebih bertumbuh dan berkembang ke depannya menjadi jemaat-jemaat yang semangat melayani Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Pulau Enggano, pulau yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaan alamnya, serta kekayaan juga di bawah lautnya. Di Pulau Enggano, kita tidak hanya menemui orang-orang yang ramah akan sekelilingnya, tetapi juga kita di tempat ini bebas makan ikan dari laut yang dimana diantar langsung oleh jemaat kita, baik itu kepiting, udang, lobster dan lain sebagainya. Kita boleh menikmati itu di tempat ini. Namun di balik keindahan alam, ternyata pulau ini kekurangan akan pelayanan-pelayanan, terlebih pelayanan kerohanian, spiritualitas. Terbukti di beberapa tahun yang lalu ada pelayanan atau seorang pemimpin di tengah-tengah gereja, terlebih HKBP PKPE Resort Pulau Enggano ini kosong selama beberapa waktu. Maka dari itu kami mengajak kita untuk melihat tempat ini, tempat yang begitu indah, tempat yang selama ini kita merasa itu mengerikan, tetapi hasilnya adalah sebaliknya. Tempat ini begitu luar biasa, bukan hanya tempat tetapi juga dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa. Maka harapan kami, kelak kami boleh datang kembali ke tempat ini karena kami juga merindukan Pulau Enggano tercinta. Mari datang ke Pulau Enggano. Iya, Ika. Dari tahun 1902 hingga saat ini 120 tahun usia Injil di Pulau Enggano, namun pelayanan hingga saat ini sangat minim. Oleh karena itu, mari HKBP dimanapun berada, terkhusus Opung Epurus dan pimpinan serta jajarannya memberikan perhatian melalui kobarkan Injil. Ya Uwaika. Apa
Pompa Mendem